Oke, terima kasih Bang Zuma. Oke, itu tadi dari Bang Zuma ya. Kita lanjut ke Akhi Julius untuk membuka apa aja sih yang ada di website STT Nias tersebut. Silakan Julius. Oke, aku buka mungkin teman-teman yang bahas ya, soalnya biar bagi tugas. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu juga bagi teman-teman, jangan lupa juga di follow akun resmi ya. Ya jangan ada lagu kok ada lagu tuh ya, jadi jangan lupa juga di follow teman-teman channel jangan tampilin nama website YouTube segala macem, kamu udah kena pelanggaran ya. Jangan lupa juga di follow Apologet Islam Indonesia ya, Apologet Islam Indonesia. Oke, jadi kita akan tampilkan materi-materinya, mulai contohnya misalnya yang masalah ini ya, Al-Fatihah ya. Jadi mereka mengatakan bahwa kita punya dua Tuhan, teman-teman. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin, mereka artikan ya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Artinya ada dua Tuhan, yaitu Ilah dan Rab. Ilah untuk Tuhan-Tuhan kecil atau berhala, Rab yaitu Tuhan yang pernah nuzul atau menjelma menjadi manusia sempurna ya. Ini diplesetkan seakan-akan bahwa umat muslim itu seperti mereka. Dan saya rasa ini lagi viral juga karena Edis suka sekali membawa narasi masalah Rab ini. Kalau teman-teman yang nonton ya debat-debat yang kemarin-kemarin antara Edis dan Apologet Islam lainnya, kalian bisa lihat bahwa materi ini juga dibawa oleh si Edis. Jadi dia mengatakan bahwa umat muslim itu punya dua Tuhan. Ya, jadi ingin menyamakan dengan mengatakan bahwa yang satu adalah Allah, yang satu adalah Nabi Muhammad SAW, itu kita anggap sebagai Tuhan juga. Luar biasa ya. Jadi ini materi-materi yang ada di STT Nias tersebut. Terus ya ini. Ya, jadi dia bandingkan dengan Isa Al-Masih. Jadi dia katakan bahwa Isa Al-Masih memberikan bukti Ar-Rahman, Ar-Rahim dengan kalimatnya, firmannya untuk mati tersalib dengan tujuan menyelamatkan umat manusia dari perbudakan dosa. Ya, jadi mereka mengajarkan bagaimana supaya dengan menggunakan narasi Islam itu bisa masuk dalam penginjilannya. Ya. Terus kita tahu bahwa yang menguasai hari pembalasan adalah Isa Al-Masih. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Ya, jadi cocokmologi seperti yang memang sering disampaikan oleh teman-teman kita yang mantan misionaris, bahwa memang itu diajarkan. Ya. Teman-teman bisa lihat. Nih. Jadi dia mengatakan bahwa di surah 114 Anas itu dikatakan bahwa apa? Berlindung kepada Tuhan manusia. Ya, umat Islam pun mengajarkan kita supaya apa? Berlindung kepada Tuhan manusia. Bagaimana cocok loginya? Bahwa di Islam itu juga mengajarkan bahwa ada Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Ya, luar biasa nih. Tuhan yang menjelma jadi manusia, yaitu Isa Al-Masih ya. Nih. Terus, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus yang dimaksud adalah jalan yang menuju jannah atau surga. Dengan mengucapkan ayat ini, umat muslim sedang dan terus mencari jalan menuju surga. Dan kita tahu, mereka selalu mencocoklogikan dengan mengatakan bahwa Yesuslah jalan yang lurus itu. Kan gitu. Nih. Ya, mereka cocokkan. Al-Quran menjelaskan bahwa jalan yang lurus yang dicari oleh umat muslim adalah Isa Al-Masih itu sendiri. Ya, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, dan janganlah kamu ragu-ragu akan kiamat itu, dan ikutilah. Ini adalah jalan yang lurus. Kata Yesus kepadanya di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jadi dikatakan bahwa Yesuslah
jalan yang lurus. Bang Julius diulas satu-satu aja Bang Julius. Dari Al-Fatihah dulu kita bongkar gitu. Oke. Kita Misinya dulu komentari deh. gitu ya. Misi mereka belajar Islam dulu. Nah, itu dia. Tujuan mereka belajar Islam. Ya, tujuan Ini belajar tolong Islam. teman-teman yang ada di bawah di download linknya ya supaya tidak dihapus ya, tidak dihapus kemudian oleh Kristen. Nih ya, tujuannya adalah sekedar mengetahui ajaran agama Islam, khususnya dalam hal keselamatan di dalam ajaran Islam. Ya, sekedar mengetahui, tapi mengartikan dengan sangat luar biasa. Oke, ya, jadi tadi saya sudah tampilkan yang ini ya, yang Al-Fatihah itu. Bukan dek, tujuannya itu kan digeser ke kiri. Hah? Banyak tujuan. Itu ada tujuannya untuk apa mendukung pengabaran Injil itu loh. Terus Nih, nanti tujuan- ada Al-Quran surah Ali Imran mereka plesetkan. Yang mana nih? Paling atas. Tujuan. Sudah tadi, udah benar tadi. Nah, Ini itu. ya tujuannya. Ya diklik. Yang ini yang tujuannya ya? Oh, Ya. mau di-download dulu, bentar. Jadi di situ Ali Imran mereka artikan supaya dapat bersaksi bahwa jaminan keselamatan hanya dapat diperoleh melalui Yesus. Al-Quran surah Ali Imran ayat 55. Kan biadab. Nih ya, untuk sekedar mengetahui ajaran agama Islam, khususnya dalam hal keselamatan di dalam ajaran Islam. Untuk membentengi diri dan keluarga, khususnya dan umat Kristen umumnya, dari serangan-serangan kritikan pihak lain, khususnya Islam, yang bertujuan ingin menggoyahkan serta menjatuhkan iman Kristen, supaya menjadi mualaf, dalam kurung murtad dari kekristenan. Supaya dapat bersaksi 3. bahwa jaminan keselamatan hanya dapat diperoleh melalui Yesus Kristus dalam kurung Isa Al-Masih. Di luar Yesus tidak ada kepastian akan keselamatan. Surah 3 Al-Imran 55. Untuk menghindari perkawinan campuran dengan pemeluk agama lain khususnya Islam, dan untuk menolak anggapan semua agama sama saja ya. Jadi mereka pun menolak anggapan bahwa semua agama adalah sama saja. Nah, ini siapa yang telepon nih? Bentar, ada yang telepon. Terus nih, untuk menetapkan iman dan ajaran Kristen yang kita yakini dan Islamologi bukan untuk diyakini sebagai kebenaran yang hak, namun sebagai sarana untuk mendukung tugas perkabaran Injil. Ah, itu dia tujuannya Untuk kan. membedakan mana yang wahyu Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Serta untuk memberikan informasi, Tuhan yang disembah umat Kristen tidak sama dengan Tuhan yang disembah umat Islam. Ya, ini tujuan dari belajar Islamologi. Bentar, saya ada telepon. Lanjut. Yang Isra Mi'raj udah dibahas, Jul. Tolong kalian buka dulu ya, ini ada telepon penting. Belum, Bentar. Belum. nih. Kita ke Belum. Isra Mi'raj yang fatal ya, boleh ya? Boleh, Arti kata Allah dulu Boleh. dek. Kita arti kata Allah. Oke, aku udah download. Coba buka. Bentar. Oke. Kita buka satu-satu ya. Arti kata Allah. Oke, ini ya. Bentar. Oke. Di slide pertama kita akan nampak di sini arti kata Allah. Nah ini Lalu di slide teman-teman kedua- simak. Ya. Kemudian di slide kedua kita akan menemukan ada beberapa huruf peradaban kuno di dunia. Di sini ini maaf ya, ini adalah kesimpulan ya. PPT ini kesimpulan, tidak ada data. Pada zaman dahulu manusia berkomunikasi dengan menggambar benda yang ada di sekitar. Contohnya seperti gambar. Ini adalah asumsi. Di slide ketiga kita akan melihat mereka mendeskripsikan huruf peradaban kuno di dunia, yaitu huruf Hanzi. Ya, mereka mencoba mencocokmologikan di sini menggunakan kaidah berpikir mereka sendiri. Tidak ada data yang tertulis di sini ya, tidak menggunakan literasi apapun. Sementara yang mereka bahas adalah kata Allah. Di slide keempat kita akan menemukan beberapa huruf peradaban kuno di dunia, yaitu huruf Paku. Kita akan lihat ini penggiringan ya. Nah, perhatikan di sini mereka mengutip huruf dari Babilonia. Di slide kelima kita akan menemukan lagi ada penjelasan dari mereka tentang huruf hieroglif lah. Lagi-lagi mereka kita baca dulu selanjutnya apa tujuan. Nah, baru di poin ketujuh mereka secara spesifik membahas kata Allah. Nah, di slide ke-8
Di sini mereka mencocokmologi dengan membuat sebuah pertanyaan. Adakah hubungannya Allah dan 66? Mari kita lihat penggiringan opini, fitnah keji, dan juga apa yang mereka lakukan. Mereka menggunakan Wahyu pasal 13 nomor 18. Saya pelan-pelan di sini. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Dari kesimpulan ayat ini dalam Greek Yunani mereka menunjukkan beginilah bentuk tulisan huruf 666. Lalu translate interlinear dibuatlah seperti ini kurang lebih ya, mendapatkan kesimpulan seperti ini. Masih cocokmologi, asumsi liar yang tidak berdasar. Di slide ke-10, mereka mencoba untuk menghitung bilangan binatang. Di sini ada nama Muhammad disandingkan dengan nama Lucifer. Lalu digunakanlah ilmu cocokmologi atau cocomotologi atau cocokmologi dimasukkan ke dalam PPT. Ilmiah sekali kalian Oten ya. Ilmiah sekali kalian. Emang otak kalian memang ilmiah banget. Nah, kemudian disamakan antara kata Allah. Ya, lalu apa yang dilakukan teman-teman? Mereka melakukan cocok. Ini fitnah. Ini sudah benar-benar fitnah keji. Kenapa? Ini menggunakan kata. Lihat ini. Ini pun koplaknya kalian. Nggak tahu kalian bahasa Arab. Kalian bilang ini Bismillah. Koplak betul-betul luar biasa. Kalian tidak berilmu dan tidak berpengetahuan. Yang kalian lakukan hanya kebencian kepada agama Islam. Lihat ya. Kodeks Vatikanus. Kalian cocokmologikan. Kalian mulai mencoba untuk menyamakan, mulai mencoba untuk mencocokmologi. Ini luar biasa, ini fitnah keji loh. Ini tidak ada kaidah ilmiah. Metode apa ini yang kalian gunakan? Cocokmologi, ya, biadab sekali ya. Dosen siapa ini? Nih, ini harus Kementerian Pendidikan harus ikut campur ini, nggak bisa dibiarkan. Lihat, apa ini? Apa literasi apa yang kalian pakai ini? Dasar apa yang kalian pakai membuat cocokmologi seperti ini? Kenapa begitu kebencian kalian terhadap apa kaitannya simbol jihad Islam? Apa kaitannya dengan nama Allah? Apa kaitannya dengan 666? Mana penjelasan kalian? Mana daftar pustaka kalian? Mana literasi kalian penegasan bahwa apa yang kalian sampaikan ini ilmiah? Mana? Ini PPT apa? Ini PPT longor ini. Apa kaitannya simbol Islam dengan nama Allah tadi? Kalau saya bisa salib, saya bisa juga melakukan hal yang sama ya. Simbol salib adalah simbol kekejian. Lalu apa kaitannya dengan ini? Tapi kami nggak bodoh seperti itu. Apa yang kalian lakukan ini? Apa kaitannya dengan nama Allah? Inilah mereka mencoba menakut-nakuti Islamofobia yang kalian tawarkan kepada anak-anak kalian. Cebi, tolong nanti kalau ada yoga, tolong naikkan ke atas. Itu salah satu korban Islamofob yang sudah mualaf 2 hari ini. Ya, menanggapi kita di sini bicara kemarin ya. Ya, kita bicara bukan hanya teori, tapi kita juga memberikan bukti dan implementasi ya. Nah, saya memohon dengan sangat untuk teman-teman APII dan teman-teman netizen Islam, tolong kawal yoga. Tolong kawal yoga ya, perhatikan, tolong kawal yoga. Tolong bantu dia, support dia, karena pun kondisinya pun sedang bermasalah dengan keluarganya karena baru saja mualaf. Lihat ini. Mereka cocokmologikan kata Allah menggunakan apa ini? Kalian sama-sama kan kata bahasa Arab asma Allah. Itu X itu yang tadi lambang pedang ya kayaknya. Iya, mereka cocokmologikan Bunda Rahma. Ini tidak ilmiah Bunda Rahma. Ini keji sekali. Kalau kita bisa mencocokmologikan juga, saya lebih kejam bisa loh dari ini loh. Saya bisa cocokmologikan muka Yesus dengan, tapi nggak perlu. Itu nggak ilmiah. Apa ini? Kebencian yang kalian ajarkan di kampus kalian. Apa kalian sama-samakan begini? Coba, ini yang diajarkan di STT loh. Ini yang kalian ajarkan. Ini memicu kemarahan kami kalian. Kami sudah cukup marah dengan viralnya penghujat-penghujat kalian. Kami sudah cukup marah dengan adanya misionaris yang menawarkan agama kalian kepada umat yang sudah beragama. Kami sudah cukup marah melihat betapa kejinya pendeta kalian berpura-pura berbentuk sebagai muslim lalu menawarkan agama kalian. Sekarang kalian terbukti. Inilah selama ini kalian bilang, kami nggak pernah senggol-senggol agama kalian. Kami nggak pernah senggol. Mana ini loh di STT diajarkan begini. Tunjuk satu ponpes atau kampus Islam yang menjelek-jelekkan Kristen. Lihat ini.
Apa kaitannya ini disandingkan begini? Ilmu apa? Kok metode apa yang kalian gunakan? Metode ilmu apa yang kalian gunakan hingga dapat kesimpulan begini? Tunjukkan sama saya metode ilmunya, metode ilmu apa? Apa metode ini apa? Ilmu apa yang kalian gunakan ini? Cocongorlogi. Kalian takut-takuti anak-anak kalian. Kalian tidak tahu. Bahkan orang yang paling botol pun di Eropa tahu kalau IS itu bentukan Amerika. Kalau saya pakai data, saya akan tunjukkan banyaknya genosida dilakukan oleh kalian yang mengaku anak Tuhan. Woi, yang terlalu lama itu gambar. Ya. Nah, seperti apa yang maksud kalian mempertontonkan ini? Kalian bentuk karakter anak kalian membenci agama Islam. Apa gunanya begini? Kalian tenang anak kalian diajarkan membenci kami, sementara kalian tinggal di mayoritas umat Islam. Hah? Ini cakupannya, mohon maaf deh, ini cakupannya bukan mengajari membenci. Ini cakupannya mengajarkan menghina, menista. Jelas ini juga termasuk di situ. Menistaskan nama Allah disandingkan dengan huruf-huruf yang tidak jelas itu. Kemudian memasukkan, menggambarkan orang Islam. Seperti ini digambarkan orang Islam. Kenapa kok tendensius sekali menghina, Astagfirullahaladzim. Ini penghinaan luar biasa yang kalian lakukan. Kami Tuhan asma Allah ini, ya, kami umat Islam tidak berani merendahkan asma Allah ini. Kalian lakukan apa ini? Kalian samakan dengan binatang. Astagfirullahaladzim. Janganlah picu. Jangan bangkitkan amarah umat Islam. Janganlah saudara-saudaraku, berhentilah kalian. Nanti perang agama di Indonesia ini itu yang kalian mau? Jangan begitu. Apa yang kalian coba lakukan ini? Ini nama Tuhan kami kalian sandingkan dengan antikristus. Kenapa kalian tidak ilmiah begini? Ini tidak ilmiah sama sekali. Kalian kalau seandainya bertemu di hadapan hakim, depan orang-orang berilmu, habis kalian kami buat. Lihat ini. Astagfirullahaladzim. Kalian permainkan kalimat-kalimat mulia kami. Kalian sandingkan dengan kata-kata di ini. Astagfirullah. Ini yang kalian lakukan. Ini yang kalian lakukan. Ini Asma ini ketika Ratu Ento dituduh menghujat foto yang konon katanya Yesus, padahal bukan Yesus. Kalian laporkan dia ke penjara. Coba kalian lihat ini, Asma yang kami muliakan ini, yang bahkan saya tidak berani menginjak ini, jangankan menginjak, ketika saya datang bulan saya saja tidak berani saya pegang Asma begini, melafazkannya aja saya tidak berani. Kalian, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian buat ini? Apa Siapa yang tahu kalian buat Dosma ini? di bawah nih. Dosma di bawah mungkin, biar matanya melihat. Apa yang kalian buat ini? Ya. Janganlah, astagfirullah. Nih ya, yang lebih kurang ajar lagi, yang lebih penistaan lagi, saya sudah buka tadi PPT-nya, ya. Waduh, kalian mengebarkan api perang kalian ini. Udah tenang-tenang negara kita loh. Kalian di sini membahas bab Isra Mi'raj di sini. Hak kalian tidak ada hak sama sekali menjelaskan Isra Mi'raj. Tapi apa yang kalian lakukan? Di slide ke-9. Di slide ke-9, perhatikan. Kalian semua umat Islam download ini. Di slide ke-9 kalian akan menemukan ini. Malaikat yang memiliki 70.000 kepala, setiap kepala memiliki 70.000 wajah. Kalian menjelaskan sendiri dan kalian tidak kutipkan literasi apa yang kalian bawa. Kesemuanya itu diciptakan Allah untuk satu tujuan, yaitu memuja Dia. Mengapa Allah merasa perlu menciptakan makhluk monster seperti itu hanya agar makhluk itu bisa memuja-mujanya tanpa akhir dalam berbagai bahasa pula? Bukankah itu gila? Allah yang benar tidak gila disembah atau dipuji. Binatang. Kalian menyimpulkan sendiri ajaran kami tanpa mengutip satupun ayat, tanpa mengutip satupun dalil, lalu kalian enaknya sendiri mengajarkan ke orang-orang di agama kalian tanpa izin dari pihak Islam. Dan kalian gambarkan gambar-gambaran yang tidak pernah diizinkan dalam Islam. Ya, Allah adalah perwujudan ego Muhammad. Ini apa ini? Ini narasi. Berbahaya, saya bilang.
Allah adalah perwujudan ego Muhammad dan segala yang ia inginkan. Psikologi Allah merefleksikan biadab kalian. Kami yang umat Islam saja tidak pernah bisa mengatakan psikologi ilmu kejiwaan Allah. Kalian menilai psikologi Allah kami. Betapa biadabnya kalian. Jahat sekali loh kalian ini loh. Ini Kan sudah dia penistaan ingin terang-terangan. Tuhannya kan dihinakan, Uni. Tuhannya dihinakan. Dia Ya. menyamakan gitu loh. Jadi ini bukan lagi seperti yang Bang Zuma katakan. Bukan lagi mengajarkan kebencian. Tapi sudah penghujatan. Kita tidak mau perang di negara ini. Saya tidak mau perang negara ini. Tapi mohon pemerintah setempat. Kita di sini punya kaidah hukum. Mohon Kemendikbud tolong perhatikan ini. Ini kalau tidak ada tanggapan dari Kementerian Pendidikan, saya khawatir. Tidak mau saya negara kita ini hancur gara-gara ini. Kita sudah damai, tenang. Kemerdekaan sudah direbut dengan berperangnya. Jangan diulangi. Ya. Jangan diulangi. Apa ini yang dibuat ini begini nih? Ini yang diajarkan di STT kalian. Katanya tidak mengajarkan kebencian. Allah kami kalian gambarkan psikologinya. Kalian menjiwantakan psikologi. Mengatakan psikologi Allah ini penistaan. Bagaimana mungkin kalian bisa mengatakan psi dari kata jiwa, logos dari kata ilmu. Kalian mengetahui ilmu kejiwaan Allah? Hah? Ayolah. Ayolah, astagfirullahaladzim. Luar biasa. Mungkin yang lain dulu Bang Zuma. Saya mau oh ya, tapi saya sedikit Bang Zuma. Ini penting ya. Ini penting sekali. Karena kadar Allah kita. Tadi ada saudara yoga naik ke atas. Sebenarnya saya menyuruh dia untuk tidak lagi masuk ke TikTok Bang Zuma. Izin Bang Zuma melaporkan juga ini. Bang Zuma belum saya kasih info. Bang Handi juga sudah tahu. Tapi ini penting. Mungkin ini sangat penting sekali. Ini menyangkut jiwa dan raga seseorang. Jadi yoga ini baru mualaf sekitar 2 hari ini. Beliau adalah orang yang sangat polos, tapi beliau bukan orang bodoh. Beliau sudah diketahui mualafnya oleh orang sekampungnya. Tadinya berusaha untuk tutup-tutupi. Tapi karena kemarin Mikana masuk ke Komal dan mendesak dia, menuduh-nuduh dia memfitnah, pada akhirnya satu kampung di tempat si yoga sudah tahu kalau yoga ini mualaf. Tapi masalahnya di sini adalah yoga ini anak yang luar biasa Bang Zuma. Jiwanya sangat-sangat muslim sekali. Dia tidak takut dengan apapun karena dia percaya Tuhan itu tidak beranak dan Tuhan itu esa. Tapi masalahnya adalah anak ini saking dia adalah laki-laki yang luar biasa, dia sangat mencintai ibunya. Yang dia khawatirkan adalah adanya orang-orang yang benci dengan kelakuan yoga karena berpindah keyakinan, akhirnya memberikan informasi kepada ibundanya. Ini sudah saya bicarakan juga dengan Ketua API Sumatera Utara, Bang. Nah, jadi saya meminta kalau teman-teman mengawal bersama itu bukan berarti harus ikut campur ya. Urusan keluarga biarkan mereka selesaikan. Juga seorang laki-laki dia harus bertanggung jawab dengan dirinya. Tetapi di sini saya minta kita mengawasi dalam artian tolong seandainya yoga masuk ke komal-komal antum yang buka komal, jangan diizinkan beliau berbicara banyak dulu tentang agama. Itu yang saya meminta tolong. Saya tidak mau beliau terpeleset bicara kemudian digunakan untuk menyerang beliau sendiri. Mungkin gitu Bang Zuma. Itu yang penting saya sampaikan di sini. Sekarang kita mau bahas ini lagi atau sampaikan Julius dulu yang sampaikan. Saya lagi buka materi yang lain. Jul, gantian Jul.